Dari pihak keluarga bahwa Ahmad Doni itu sebenarnya sudah melakukan pengedaran dan ditangkap lagi itu di rutan itu dari Januari dan akhirnya baru di-up kemarin rilisnya. Itu Jenderal melihatnya seperti apa? Gini ya. Terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kita berbicara tentang masalah kasus narkoba, kalau pertama mungkin uji coba anak remaja atau gimana, dia mungkin bisa direhabilitasi, tergantung kepada bobot daripada penggunaan yang dia lakukan. Apakah dia ikut-ikutan atau dia baru coba-coba, nah itu baru direhab. Tapi kalau sudah 2 kali ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau lebih dari 2 kali, apalagi dia ikut mengedarkan, itu yang diberikan sanksi hukum yang berat. Berarti memang kau tidak kapok-kapok. Berarti kau memang betul-betul menikmati kehidupanmu dengan obat bius itu. Saya kan kasih contoh, jangankan hanya masyarakat, seorang Ahmad Doni, sedangkan mantan Kapolda jadi hukum seumur hidup, jenderal itu, pelaku narkoba. Nah, kalau saya malah mengatakan kalau sudah menyangkut kepada pengedar narkoba, ingat pengedar narkoba gara-gara 1 orang puluhan juta remaja rakyat Indonesia hancur dan rusak. Itu sama dengan menghancurkan negara. Bagi saya, kalau ada hukuman yang paling berat, berikan itu, sekalian hukuman mati. Saya nggak main-main, saya ngomong nggak peduli, biar didengar nggak ada urusan sama saya. Di dalam hidup saya, ya saya sampaikan, dalam hidup saya itu 3 hal yang paling sangat saya benci. Tapi tergantung orang, saya paling nggak demen dengan rokok. Saya belum pernah merasakan minum minuman keras, apalagi narkoba. Dan saya dalam hidup saya ini paling benci dunia dugem. Karena dunia dugem itu akan bertemulah segala sesuatu yang bejat maksiat di sana semua. Pelaku narkoba, pelaku kejahatan, pelaku seksual, semua di sana ketemu. Kita hirup di dalam satu ruangan. Itulah dugem. Hasilnya apa? Yang hasilnya yang mudaratnya penyakit, sipilis, AIDS, segala macam lah. Maka itu saya benci. Nah, kita kembali kepada pokok permasalahan tentang narkoba tadi. Beberapa kriteria yang harus dicermati oleh aparat penegak hukum. Makanya aparat penegak hukum juga jangan main-main. Kalau aparat penegak hukum juga ikut di dalam arena peredaran narkoba, ya, itu bukan hanya dipecat, berikan sanksi seberat-beratnya, sita semua dia punya hasil kehidupannya, jangan diberikan kesempatan lagi hidup, harus lebih berat dari rakyat biasa. Kan dia sebagai aparat penegak hukum kok malah melanggengkan peredaran narkoba. Ini kan pengkhianat negara namanya, pengkhianat bangsa. Maka saya bilang saya berseloroh gitu. Saya kalau di daerah Konoha sana kalau ada hukuman cincang gitu loh. Waduh. Itulah kasarannya begitu. Oke. Itu kira-kira media ya. Irjen, ini kan juga keluarga masih berharap adanya rehabilitas karena semakin lama di penjara katanya malah justru membuat Amar tuh malah semakin menjadi-jadi Enak sampai sekali. akhirnya mengedarkan. Semua nanti minta kayak gitu dong. Ya. Lo sudah direhab supaya sadar diri bertobat pada Allah tuh kok malah melakukan lagi. Nanti orang lain minta kayak gitu juga dong. Bukan berharap. Emang sudah beromo corak. Apalagi udah 4 kali ya. Sudah 4 kali jadi pengedar. Ya harapan keluarga mah sah-sah saja. Tapi yang jadi masalah harapan keluarga ini kenapa tidak ditularkan kepada yang namanya Ahmad Doni. Berarti memang dia tidak tidak mau tobat. Itu aja. Kan ada beberapa artis juga nggak mau tobat. Berikan sanksi yang berat, jangan lagi rehab mulu. Kapan sadar-sadarnya? Gitu loh. Nggak usah rehab jadi kuburan sana aja. Tapi secara hukum mungkin untuk rehab kecil ya, Jenderal? Iya nggak mungkin lah. Dia pengedar kok rehab, gimana sih? Baru indikasi. Semuanya ikut dong, nanti aku direhab nanti. Tahu hasil untungnya gede kan? Ingat loh, Freddy Budiman. Dari dalam penjara dia menghasilkan ratusan miliar. Nah kayak gitu hukum mati.
nggak usah banding-banding lagi. Segera aja biar diamputasi pelaku-pelaku narkoba tuh, jangan merusak bangsa. Nggak ada khusus, mau dibuat undang-undang gitu ya. Untuk khusus pelaku pengedar narkoba tidak ada banding-banding. Seketika inkrah putusannya langsung dibawa ke tanah lapang, tembak mati. Itu baru hebat Indonesia. Tapi kan ini negara hukum. Ya, negara hukum memang ada HAM. Lah dia lebih HAM nggak daripada yang lain? Oh dia aja nggak merasakan HAM kok, merusak bangsa kok. Kita selalu mengatakan hak asasi manusia. Nah dia aja nggak memikirkan hak asasi manusia kepada orang lain. Tapi kan ini masih ada perdebatan antara penjual sama pembeli AZ atau siapapun. Jaksa juga masih memperdalam atau kepolisian penyidik benar atau tidaknya. Yang mau jadi Nah kan saya udah bilang, saya udah ngerti kemana. Iya. Apabila terbukti, kan saya bilang, tentunya kan perlu mau diperdalam, kayak mau sedalam apa, kayak kalau memang sudah terbukti, lakukan langkah tindak lanjut. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau memang dugaan terbukti, barang sampai masuk di ranah itu nggak penegak hukum, apalagi di lapas, itu buat jadi pertanyaan. Nah, Pak Jenderal gimana tuh melihat itu? Lah, ini yang perlu diverifikasi petugas-petugas lapas itu. Kenapa sampai jebol? Ingat nggak dulu lapas yang jebol tuh diberikan sanksi? Nah, sebenarnya petugas lapas yang membuat bisa beredarnya langgengnya peristiwa pidana itu yang dihajar. Bukan dipecat lagi, berikan sanksi 2 kali lipat sama dia. Maka saya bilang tadi bahwa petugas-petugas yang melanggengkan peristiwa ini diberikan sanksi 10 kali lipat daripada masyarakat biasa. Bro, kalau saya masalah narkoba saya keras ya. Saya nggak main-main kalau masalah itu. Karena ini perusak bangsa, perusak generasi muda. Tapi Pak Jenderal melihat posisi ini, ya kan, melihat bahwa ini kan di dalam ranahnya penegak hukum barangnya itu. Kalau ini cuma hanya isu-isu yang beredar, nggak mungkin ya? Kan saya sudah katakan mau itu isu, mau itu apa, apabila kembali lagi. Kan ini kan perlu pembuktian. Nah, itu dia. Nah, kalau memang tidak terbukti Marjoni ya juga jangan dipaksakan. Ini kan katanya dia melakukan apa sebagai salah satu pengedar. Betul. Sekarang dicari linknya pengedarnya seperti Freddy Budiman. Dicari linknya kemana? Ada dari Australia, ada dari luar negeri, ada dari Nigeria. Karena ada nanti dicari dengan IT taruh. Nanti kalau ada benang merahnya betul dia memang salah satu pengedar baru dilakukan. Tapi kalau tidak, jangan juga fitnah. Kan gitu. Tapi kalau terbukti, mainkan, hajar gitu. Tapi cara penjualan ini dengan alat yang kita kan nggak terdeteksi loh, aplikasi yang non pendaftaran. Nah itu dia pertanyaannya, canggih sekali. Begini, biasanya pelaku pengedar narkoba itu dia menggunakan kode-kode rahasia gitu loh. Tapi sehebat-hebatnya kode-kode rahasia itu pasti akan terendus. Karena itu kan barang itu kan kelihatan gitu loh. Dan sekarang peredaran narkoba ini nggak melalui jalur-jalur mulus. Nanti tengah laut itu naik speedboat masuk ke pinggir-pinggir pantai yang tidak ada penghuninya, di sini diturunkan. Nah, karena harga yang diberikan itu menjanjikan untuk kehidupannya. Kembali kepada masalah itu, kalau betul memang Marjoni memang sudah 4 kali melakukan dan juga pengedar, berikan sanksi yang terberat. Jenderal, ini kan juga belum masuk ke ranah persidangan, tapi banyak sekali pakar hukum dan praktisi hukum yang memprediksi akan seumur hidup. Jenderal sendiri melihatnya apakah pantas seumur hidup atau seperti apa mungkin, Pak Jenderal? Maksudnya, Banyak kalau dia terbukti gitu. Ya, kalau terbukti. Karena enak, praktisi hukum seumur hidup. Saya bilang hukuman mati. Hmm. Lebih berat mana? Mati. Kata-kata itu terindikasi dia termasuk sindikat residivis dong. Dia residivis dong. Om sudah berkali-kali melakukan ini kok. Kalau seandainya itu nanti terbukti ya, kita juga nggak boleh fitnah juga. Ya, kita nggak boleh fitnah. Nanti kan tergantung kepada hasil lidik sidik. Kalau memang terbukti hukuman mati bagi pelaku narkoba. Kalau memang tugas atau kepolisian atau penyidik juga terlibat, umpamanya di Direktorat Narkoba, itu nggak usah dibawa ke hukum lagi, eksekusi langsung aja gitu. Ya. Karena sudah merusak bangsa. Lo kau harusnya untuk mengeliminir peredaran narkoba kok malah kau melanggengkan. Nah itu dia. Makanya juga para penegak hukum juga
supaya juga memberikan contoh, jangan kau teriak-teriak nangkepin orang lah kau sendiri di situ terlibat. Itu yang harus kita pikirkan. Lapas bisa jebol karena apa? Berarti ada sesuatu di sana. Itu yang perlu diverifikasi. Dari Kementerian MIPA sudah ngomong akan memeriksa seluruh lapas. Bila penting tes urin semua itu. Biar ketahuan. Kalau sudah tes urin ternyata terbukti, pecat aja. Udahlah, kalau hal-hal seperti kayak gitu, saya lebih lebih toleran pada pencuri, walaupun semuanya nggak ada ditoleransi ya, daripada pelaku narkoba. Mencuri ada beberapa kriteria, tapi bukan harus dilanggengkan. Satu, dia sudah tidak bisa hidup lagi, perutnya sudah nggak bisa diisi. Kalau nggak diisi dia mati, terpasti dia lakukan mencuri. Tapi jangan mencuri pula 5 miliar, itu juga benar juga gitu kan. Itu bukan pencuri namanya, garong namanya.